Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BBS. Mudah-mudahan sahabat BBS dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang diberkahi sama Allah, sehingga sahabat BBS semakin meningkat rezekinya dan semakin meningkat juga imannya. Nah, sahabat BBS, kali ini saya akan menjelaskan apakah orang yang dalam keadaan berpuasa itu boleh dibekam. Jadi ini sebagian besar ulama membolehkan puasa kemudian dibekam. Apabila dengan catatan, apabila dirasa kuat untuk dibekam, maka boleh dibekam. Dan bekam ini tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Nah, apabila kita mau bertanya sesuatu, maka bertanyalah dengan ahlinya. Dia seorang ulama yang juga paham kesehatan juga. Kecuali apabila dirasa bekam tidak kuat, maka ini tidak boleh untuk bekam. Ini khusus untuk orang yang sedang berpuasa. Jadi boleh-boleh saja dan sah-sah saja ketika kita sedang puasa kemudian kita bekam. Insya Allah tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Contoh adalah seperti ini. Ketika sedang berpuasa, ketika badan kurang sehat, dilakukan pembekaman karena dirasa kuat. Ketika dibekam maka tidak masalah untuk dibekam. Kemudian waktu berpuasa, ketika puasa, posisi puasa berarti siang hari. Ketika siang hari sedang berpuasa itu boleh dibekam. Tapi apabila mau bekam di malam hari berarti itu bekamnya di luar puasa. Maka bekam malam hari di bulan Ramadan ya boleh-boleh saja. Siang saja boleh, apalagi malam. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang sedang berpuasa untuk bekam, jangan ragu, boleh bekam ketika sedang berpuasa. Jadi setelah bekam, ini saat puasa ataupun tidak puasa, maka setelah dibekam yang nggak boleh adalah, yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama mandi. Jadi setelah dibekam kemudian mandi itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalam kondisi suhu badan kita ini setelah dibekam ini suhu badan jadi naik. Kemudian apabila suhu badan lagi naik kemudian mandi, maka itu akan terjadi masalah di tubuh kita. Maka disarankan setelah dibekam ini tidak boleh mandi. Kurang lebih antara waktu 4-5 jam. Setelah 4-5 jam baru boleh mandi. Kemudian yang kedua yang nggak boleh dilakukan setelah bekam adalah kerja berat atau olahraga ekstrim atau olahraga berat. Nah, itu dihindari. Sampai berapa lama menghindari? Ya kurang lebih setelah istirahat. Setelah dibekam, kemudian istirahat, besoknya sudah boleh kerja lagi, sudah boleh olahraga lagi. Jadi sangat disarankan untuk istirahat. Kemudian setelah dibekam, apalagi yang tidak boleh. Kemudian yang lain adalah karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan kita ketika habis dibekam, salah satunya adalah melakukan hubungan suami istri lebih baik dihindari. Jadi setelah dibekam ini tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena dikhawatirkan kondisi badan sedang lemah. Jadi itulah hal-hal yang harus kita hindari setelah bekam. Kenapa bekam saat berpuasa? Bahkan ketika sedang tidak puasa pun, ketika dalam kondisi lapar, maka akan terjadi biasanya lemes. Kenapa bisa lemes? Karena memang tubuh kita sedang lemah, kemudian ada darah yang keluar. Maka secara otomatis tubuh kita akan menjadi terasa lebih lemah. Maka sarannya adalah ketika berpuasa, maka segera minum setelah buka puasa, utamakan minum madu, kemudian makan kurma. Nah, ini untuk mengembalikan kondisi fisik kita yang lemah setelah dibekam. Jadi salah satu efek setelah dibekam itu biasanya itu terjadi lemas atau ngantuk dan lapar. Jadi setelah dibekam biasanya seperti itu. Kemudian untuk bekam pada saat bulan Ramadan ini, maka karena saran bekam adalah rutin sebulan sekali, maka saat bulan Ramadan cukup satu kali untuk bekam. Karena disarankan rutin
sebulan sekali, kecuali apabila punya keluhan. Nah, seandainya punya keluhan sesuatu, maka bisa dipercepat, mungkin bisa sebulan 4 kali. Selama bulan Ramadan bisa 4 kali bekam. Jadi setelah 1 minggu bekam lagi. Nah, bagaimana cara bekamnya? Padahal itu baru 1 minggu, maka dilakukan pembekaman di tempat yang berbeda, di posisi yang berbeda. Ya, ini untuk yang punya keluhan tertentu. Apabila sehat, kondisi kita sehat, hanya untuk bekam rutin, maka cukup 1 bulan sekali. Insya Allah ketika bulan Ramadan BBS tetap buka. Jadi dari jam 8 pagi, mungkin untuk bulan puasa kita agak mundur jam 10 atau jam 9 pagi baru buka. Kemudian malam setelah taraweh itu kita buka lagi. Jadi mendekati waktu maghrib kita jeda dulu, istirahat, persiapan untuk buka puasa. Kemudian setelah taraweh baru kita buka lagi. Yuk, buat sahabat BBS, jangan ragu, jangan khawatir. Di BBS ini ditangani oleh terapis-terapis yang profesional, di tempat-tempat yang nyaman, dan BBS ada 10 cabang di Tangerang. Silahkan mendatangi BBS terdekat. Yuk, sahabat BBS, jangan lupa datang ke BBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.